两个飞机的，他俩不一样，俺俩裸着呢，俺俩不这样。Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Siapa yang gak hadir hari ini? Kenapa dia nggak hadir? Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Alhamdulillah. Lagu wajib nasional, harap berdiri. Indonesia.
belajar tentang fotosintesis. Tujuan kita mempelajari fotosintesis untuk mengenali dan bagaimana proses tumbuhan terjadi. Fotosintesis ini sangat baik bagi kehidupan manusia. Kita harus mengetahui bagaimana fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Cara menggunakan energi dari cahaya matahari. Oke. Fotosintesis adalah di mana tanaman menggunakan energi dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Kemudian bahan-bahan fotosintesis. Kita lihat video untuk bahan-bahan fotosintesis. Coba lihat di depan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Setelah kalian melihat video mengenai proses fotosintesis tumbuhan, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang jenis-jenis daun berdasarkan kebutuhannya. Namun sebelum itu, yuk kita jalan-jalan ke kebun untuk melihat berbagai macam jenis-jenis daun. Wah, coba kita lihat adik-adik, ada banyak sekali tanaman yang bisa kita lihat di sini. Ada singkong, ada tanaman jagung, ada tanaman jambu, tanaman pisang juga ada, dan yang terakhir ada juga tanaman eceng gondok. Tentunya dari beberapa tanaman tersebut memiliki jenis daun yang berbeda-beda. Untuk lebih mengenal jenis-jenis daun pada tumbuhan, yuk kita simak video pembelajaran kali ini tentang jenis-jenis daun berdasarkan bentuk bulannya. Berdasarkan bentuk bulannya, daun dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, daun menyirip. Daun ini memiliki struktur yang menyirip. Khususnya bulan pada ikan. Daun menyirip ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, daun mangga, daun nangka, daun jambu, dan daun rambutan. Yang kedua, ada daun menjadi. Daun ini memiliki struktur tulang seperti susunan jari-jari pada tangan. Jumlah tulang pada daun ini umumnya yaitu ganjil. Dengan bentuk daun yang tengah memiliki ukuran yang lebih besar dan panjang. Kemudian daun sampingnya semakin mengikir dan mengecil. Yang ketiga, ada daun melengkung. Daun ini memiliki struktur tulang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Daun ini memiliki sebagian tulang yang besar. Tulang yang paling besar terdapat pada bagian tengah, sedangkan tulang yang lain mengikuti bentuk pada bagian daun. Daun melengkung ini banyak juga kita jumpai di dunia sungai. Contohnya seperti daun sirih, daun geger, dan daun eceng gondok. Yang keempat, ada daun sejajar. Daun ini memiliki struktur tulang dengan garis lurus yang sejajar. Daun jenis ini memiliki satu tulang yang besar dan terdapat pada bagian tengah daun. Daun ini banyak juga dijumpai pada area pertanian, seperti daun jagung, daun tebu, dan daun padi, dan beberapa jenis rumputan lainnya. Sekarang kita sudah tahu mengenai jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tuangnya. Daun memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia akan
tahu makhluk hidup yang paling sempurna adalah berusaha menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Oke, bagaimana setelah melihat video? Senang? Senang, alhamdulillah. Sekarang proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Coba, ayo. Oke, yang pertama karbon dioksida. Nah, kemudian lagi glukosa, oksigen. Glukosa itu apa, Nak? Gula. Oksigen berarti bernafas menggunakan oksigen. Kemudian proses fotosintesis. Tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah lalu diserap oleh akar dan dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem disebarkan seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Dari dalam tanah air masuk lalu diserap oleh akar. Di dalam akar ada jaringan xilem. Nah, di dalam akarnya ada jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem inilah yang membawa air ke akar sampai ke batang tumbuhan termasuk daun. Jadi anak-anak, jaringan xilem inilah yang membawa air ke seluruh organ tumbuhan. Apalagi yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata di bagian bawah daun. Di mana stomata? Di bagian bawah sampai di daun, udara masuk melalui stomata. Di mana anak stomata? Di bawah daun. Stomata itu, dari stomata itulah udara keluar masuk. Apa itu udara? Oksigen. CO2 itu udara. Kemudian yang ketiga, fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dari karbon dioksida melalui gula dan oksigen. Oke. Proses terjadinya fotosintesis ini terjadi di daun ketika klorofil menangkap sinar matahari. Ada yang tahu klorofil apa? Zat hijau Ibu ulangi, apa itu klorofil? Zat hijau daun. Nah, yang daun yang hijau namanya klorofil. Yang keempat, gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman. Yang kelima, selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar
melalui stomata, lalu di udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Di dalam tumbuhan itu menghasilkan oksigen melalui stomata, lalu ke udara. Makanya anak-anak kalau duduk di bawah pohon itu sejuk. Karena banyak mengeluarkan oksigen. Kalau kita duduk di bawah pohon, bagaimana udaranya? Apa sejuk? Sejuk. Glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Setelah terjadi buah atau glukosa, proses ini akan menjadi zat pati. Hasil fotosintesis. C6H12O6 itu namanya glukosa atau gula. Oksigen O2 itu namanya oksigen. Oke. Kemudian ada manfaatnya. Apa manfaat proses fotosintesis? Manfaatnya coba apa? Menghasilkan apalagi? Di sekitar menjadi bersih. Apalagi? Lagi pada tumbuhan. Kalau tumbuhan yang diberi pupuk itu subur, kalau yang enggak diberi pupuk itu layu. Ada kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar kita. Yang pertama, coba melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur.
Bagaimana pelajaran kita tentang fotosintesis? Hah? Baik. Apakah kalian senang belajar dengan senang? Oke. Mengenai fotosintesis sudah bisa semua. Sekarang kita mau pulang. Pesan ibu,
Kalau di rumah nanti belajarnya dengan baik tentang hasil-hasil yang Ibu jelaskan tadi, hasil fotosintesis. Jadi anak-anak semangat belajar? Semangat, oke. Sekarang kita siap-siap untuk pulang. Ayo simpan buku. Masukkan dalam tas. Oke, sebelum pulang kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. SDN Madat?